Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Miss Latifah. Miss Latifah akan memberikan materi tentang benda di sekitarku. Oh iya, kita sudah memasuki tema 3 ya anak-anak. Jadi kalian harus mempersiapkan buku paket tematik tema 3-nya. Yuk kita simak baik-baik videonya. Dalam pembelajaran ini bertujuan untuk yang pertama, siswa mampu mengetahui jenis, sifat, fisik, dan ciri-ciri benda. Yang kedua, siswa mampu membedakan benda berdasarkan ciri-cirinya. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak ya benda itu apa? Ya, benar sekali. Benda adalah sesuatu yang berasal dari alam yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu barang atau objek atau zat atau materi. Nah, di sekeliling kita itu ada benda apa aja sih? Ada yang tahu nggak ya? Terus ada barang apa aja? Ada objek apa saja? Coba nanti anak-anak sebutkan tulis di kolom komentar Miss ya. Ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda itu yang pertama memiliki wujud, yang kedua menempati ruang, yang ketiga memiliki massa. Lalu ada yang kedua wujud benda. Wujud benda itu ada apa aja? Wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Lalu ada jenis benda. Jenis benda itu dibagi menjadi 2 ya anak-anak, yaitu benda hidup dan benda mati. Apa sih pengertian benda hidup itu? Nah, benda hidup itu adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang yaitu ada bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, peka terhadap rangsangan. Contohnya apa sih? Contohnya itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, yang kedua, jenisnya ada benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan atau kebalikan dari benda hidup ya anak-anak. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain. Nah, Miss mau nanya nih, kenapa benda kursi itu bukan benda hidup? Nah, yap, betul sekali. Karena kursi, batu, tanah itu tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Apakah kursi bisa bernafas? Apa buku bisa bergerak? Apakah batu bisa tumbuh atau tanah bisa berkembang biak? Tidak kan ya anak-anak? Nah, di sekitar kita juga ada beberapa hal yang bukan termaksud benda. Bagaimana
bagaimana sih caranya membedakan benda dan tidak benda? Yaitu benda yang pertama itu menempati ruang, yang kedua memiliki massa, yang ketiga memiliki wujud. Nah, yang bukan benda adalah tidak memiliki wujud, tidak menempati ruang, dan tidak memiliki massa. Oke anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana membedakan benda dan bukan benda, anak-anak perhatikan gambar yang Miss berikan ya. Yang pertama itu ada api unggun. Api unggun itu termaksud benda atau bukan benda ya? Coba kita amati dulu. Apakah api unggun itu memiliki ruang, memiliki wujud, memiliki massa? Api unggun itu tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa atau bisa ditimbang dan tidak memiliki wujud. Jadi api unggun itu bukan termaksud benda ya sayang ya. Yang kedua ada minyak goreng. Nah, minyak goreng ini apakah dia memiliki? Nah, yang kedua ini ada minyak goreng. Minyak goreng ini memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Jadi minyak goreng termaksud benda ya sayang ya. Terus yang ketiga ada cahaya lampu. Cahaya lampu ini ciri-cirinya tidak memiliki massa, tidak memiliki wujud, dan tidak menempati ruang. Jadi cahaya lampu ini bukan termaksud benda ya sayang ya. Lalu yang contoh keempat ada ember. Ember ciri-cirinya itu menempati ruang, yang kedua memiliki massa, dan yang ketiga memiliki wujud. Jadi ember termaksud benda. Lalu yang kelima itu ada es. Es itu memiliki wujud atau wujudnya itu padat, terus memiliki massa atau bisa ditimbang dan menempati ruang. Lalu ada balon. Balon itu bisa ditimbang atau dia tuh memiliki massa, terus balon ini memiliki wujud, dan yang ketiga menempati ruang. Jadi balon itu termaksud benda. Terus yang ke 7 yang selanjutnya ada radio ya sayang ya. Radio ini dia termaksud benda ya sayang ya. Dia memiliki memiliki massa, terus memiliki wujud dan menempati ruang. Dan yang terakhir ini ada gambar kelinci atau hewan ya sayang ya. Hewan ini dia juga termasuk benda. Nah, lalu sifat fisik benda sifat fisik benda itu apa sih anak-anak? Sifat fisik benda adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Sifat fisik benda itu dikelompokkan
berdasarkan yang pertama itu warna benda, yang kedua bentuk benda, yang ketiga ukuran benda, yang keempat wujud benda, yang kelima kekuatan benda, yang keenam keadaan permukaan benda, dan yang ketujuh bahan penyusun benda. Warna. Nah, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Seperti contohnya merah, kuning, hijau, dan biru ya anak-anak. Dan ada warna-warna lainnya lagi. Terus bentuk benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, bentuknya ada yang bulat, segitiga, prisma, dan lain-lain. Lalu ada ukurannya anak-anak. Benda yang di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Lalu ada wujud. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya gas. Lalu ada kekuatan. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada benda yang rapuh. Keadaan permukaan. Keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita itu beragam. Ada yang permukaannya halus, ada yang kasar, ada yang permukaannya licin, ada yang permukaannya kesat. Lalu ada bahan penyusun. Di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berada bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kertas, ada benda yang terbuat dari plastik, ada benda yang terbuat dari kaca, dan ada benda yang terbuat dari logam. Nah, jadi dalam kesimpulan materi ini, benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat, fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda ya teman-teman. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi benda hidup dan benda tidak hidup, atau bisa disebut dengan benda mati. Sifat fisiknya bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Ciri-ciri benda memiliki massa, menempati ruang, memiliki wujud. Nah, semoga penjelasan Miss hari ini bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.